Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama Ibu Ani Dwi Sudarwati. Jadi kalian bisa memanggil Ibu dengan nama Ibu Ani. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang kearsipan. Ya, untuk KIKD-nya yang pertama memahami arsip dan kearsipan, dan yang kedua melakukan pengelompokan arsip dan kearsipan. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, memahami pengertian dokumen dan dokumentasi. Yang kedua, memahami perbedaan dokumen dan dokumentasi. Dan yang ketiga, mengetahui jenis-jenis dokumen. Baik, yang pertama, di sini ada dokumen. Apa itu dokumen? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Baik, dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Sedangkan dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan. Secara tidak langsung berarti dokumen itu adalah hasil, sedangkan dokumentasi adalah kegiatannya. Apakah sampai sini kalian paham? Ya. Baik, Ibu lanjutkan. Perbedaan dokumen dan dokumentasi. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau dokumen adalah hasil, sedangkan dokumentasi adalah kegiatannya. Jadi perbedaannya, dokumen adalah hasil dari dokumentasi, sedangkan dokumentasi adalah kegiatan untuk menghasilkan dokumen. Yang kedua, dokumentasi berbentuk suatu unit kerja, sementara dokumen bukan merupakan unit kerja. Dokumen adalah hasil dari unit kerja tersebut. Dan yang ketiga, dokumen saat dijadikan sebagai alat bukti. Dokumentasi merupakan kegiatan pengolah dan penyimpanan dokumen itu sendiri. Nah, di sini ada jenis-jenis dokumen. Jenis dokumen itu ada 3. Yang pertama, dokumen berdasarkan pemakaiannya. Yang kedua, dokumen berdasarkan fisiknya. Dan yang ketiga, dokumen berdasarkan kegunaannya. Untuk dokumen berdasarkan pemakaiannya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada dokumen pribadi, yang kedua dokumen sejarah, dan yang ketiga dokumen niaga. Nah, untuk dokumen pribadi adalah sebagai alat bukti kepemilikan, contohnya KTP, SIM, dan akta kelahiran. Dokumen sejarah adalah dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di masa lampau. Contohnya apa? Contohnya ada naskah proklamasi, naskah Sumpah Pemuda, dan naskah Super Semar. Dan yang ketiga ada dokumen niaga. Seperti namanya, niaga berarti terkait dengan transaksi pembayaran atau pembelian. Jadi dokumen niaga adalah dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti terjadinya transaksi, contohnya cek, kwitansi, dan nota pembelian. Yang kedua, berdasarkan bentuk fisiknya. Jadi di sini bentuk fisiknya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada dokumen korporal, yang kedua literal, dan yang ketiga dokumen privat. Yang pertama, dokumen korporal. Dokumen yang bentuk fisiknya berupa benda-benda sejarah. Contohnya ada kris, artefak, dan arca. Sedangkan literal, dokumen yang terjadi karena dicetak, digambar, atau direkam. Contohnya majalah, buku, dan video. Yang ketiga adalah dokumen privat. Dokumen yang berbentuk surat-surat, contohnya piagam, ijazah, atau surat-surat tentang kalian OSIS. Yang terakhir ada berdasarkan kegunaannya. Untuk kegunaannya dibagi menjadi 4, yaitu dokumen yuridis, historis, perdagangan, dan menilai penerangan. Sebenarnya untuk dokumen kegunaan ini tidak jauh beda dengan dokumen yang berupa fisiknya. Mengapa? Karena contohnya itu sama. Misalnya untuk dokumen yang bernilai yuridis, dokumen yang dapat dipakai sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum. Misalnya surat kepemilikan tanah, seperti itu. Karena di surat tersebut jika ada yang mengakui bahwa itu milik mereka, tetapi kalian memiliki dokumen tersebut, maka
untuk seperti bisa dikasuskan di pengadilan. Yang kedua, dokumen bernilai historis. Dokumen yang dapat digunakan sebagai alat bukti penting kejadian di masa lampau. Contohnya seperti tadi, ada naskah proklamasi. Yang ketiga, dokumen bernilai perdagangan. Dokumen yang dapat digunakan sebagai alat bukti terjadinya transaksi pembelian atau penjualan. Contohnya seperti tadi, cek, kwitansi, dan nota. Dan yang terakhir, dokumen yang bernilai penerangan. Dokumen yang dapat digunakan sebagai alat penerangan suatu peristiwa. Seperti yang tadi Ibu jelaskan bahwa contohnya ada kris, ada arca, dan lain-lain. Apakah sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Baik. Sudah ada. Untuk hari ini materi hanya cukup untuk sampai di sini. Sedangkan tugas kalian bisa lihat di Google Class masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.